Bribka RR niat buat selamatin Brigadir J. Diiming-imingi duit sama Sambo, padahal nggak pernah dibayar. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya nih? Kita masih sambung lagi kasus Brigadir J dengan teori-teori warganet. Wah. Nah, Let's Go mau update tentang kasus ini ya. Masih dari POV-nya Bribka RR, si Rizal ini, yang kata tuh dia tuh sebenarnya pengen nyelamatin Brigadir J gitu, supaya Brigadir J ini nggak terbunuh sama Sambo. Dirinya yang dijanjiin tuh hadiah dan uang banyak gitu sama Sambo, tapi nggak dibayar. Terkena rayu-rayuan palsu mungkin ya. Nah, gimana sih sekarang sepak terjang Bribka RR nih yang katanya buat serang balik berpindah kubu ke Eliezer dan melawan Ferdy Sambo? Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Oke, sebelum let's go bahas ke inti permasalahannya, kemarin let's go nanya, kalau kalian tuh punya teori-teori, itu tuh kayak gimana sih kira-kira yang menyebabkan kasus ini terjadi? Karena seperti yang kita tahu, di luaran sana, bahkan kepolisian, bahkan pengacara, semua expert tuh punya teori yang beda-beda. Ada yang bilang Ferdy Sambo biseksual, temenan sama Ragil? Enggak. Ada yang bilang Kuat Ma'ruf ini punya hubungan spesial sama Putri Chandrawati. Ada yang bilang Yosua nih emang godain Putri Chandrawati. Ada yang bilang si PC ini emang keganjenan gitu. Wah, ini banyak banget ini teori-teori yang ada gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih PC ini tega banget menghabisi Brigadir J? Padahal dia bilang sendiri bahwa dia tuh deket banget sama Yosua. Ditrikain baju anaknya, terus dirayain ulang tahunnya, dibilang kamu adalah pengawal terbaik. Dibilang juga selalu laporan ke adiknya Yosua bahwa aku tuh bingung gaji kakakmu berapa, kakakmu nih gajinya ulet banget, kerjanya tuh ulet banget, bingung aku gajinya seberapa. Dan bahkan dia tuh dekat juga sama orang tuanya si Yosua gitu, bahkan orang tuanya Yosua pun memuji si PC dan keluarganya itu, bahkan menganggap ibu PC ini baik banget sama Yosua, dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Apa sih penyebab berani-beraninya mereka ini menghabisi Yosua? Ada yang lucu nih. Ada yang bilang bahwa si Sambo ini itu adalah punya ritual nyawa gitu, alias wajib ritual nyawa. Ferdy Sambo ikut pesugihan gitu loh. Ini ya benar juga ya, bisa jadi ya. Jadi dia tuh ikut pesugihan, ikut ritual nyawa, setiap berapa tahun sekali harus ada nyawa yang dikorbankan. Wah, ini kan membuat Let's Go berpikir, wah bisa jadi ya. Apakah dukun-dukun, pengacara dukun itu benar gitu? Adanya pesugihan, ritual nyawa. Jadi dia menjadi polisi, mengungkap kasus-kasus. Setiap kasus yang diungkapnya adalah tentang nyawa-nyawa gitu. Kejaksaan Agung, KM50 gitu. Nah, ini kan teori yang nggak masuk akal, tapi kalau di cocokologi cocok ya. Nah, ini ada yang bilang bahwa Ferdy Sambo ikut pesugihan, ritual nyawa. Jadi harus ada nyawa yang ditumbalkan untuk dirinya menjadi tajir gitu. Bayangin aja, Sambo itu jenderal. Dan rumor-rumornya dia punya kekayaan 900 miliar loh. Polisi mana yang punya segitu kayanya? Bisa gaji supir 10 juta. Loh. Teori buat lucu-lucuan aja ya. Kalau bener ya kaget juga ya lah. Sudah siap kita bahas tentang POV Bribka RR. Jadi Bribka RR ini sekarang kayaknya udah lebih yakin ya untuk membalikan kubu gitu. Dia pengen jadi temenan sama Eliezer. Eliezer, kamu kan udah jadi justice kolaborator. Coba tanyain lah para atasan, saya bisa ikut nggak sama kamu? Saya ikutin Sambo, duit nggak dapet, masuk penjara, dipecat lagi. Saya habis karir saya nih. Nah, mungkin ada kesempatan masuk ke kubunya Eliezer. Nah, karena Eliezer berani banget ya dia ngomong. Nah, jadi sebenarnya Bribka RR ini itu katanya tuh pengen pengen menyelamatkan Brigadir J. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, jadi waktu di Magelang, kejadian pelecehan seksualnya menurut Bribka RR ini yang nggak tahu apa-apa. Yang kata teman Let's Go ini bukan cocoknya justice kolaborator dia. Jadi cocoknya jadi justice crocodile. Ada buaya dia. Hal yang diketahui Bribka RR untuk menjadi justice kolaborator adalah tidak tahu apa-apa. Nah, jadi katanya tuh dia tuh waktu di Magelang, jadi dia nggak tahu nih keterangannya. Dia nggak tahu ada pelecehan seksual, dia nggak tahu bahwa Ibu Putri itu diapain, dia nggak tahu apa yang diomongin Putri Chandrawati sama Yosua dalam kamar selama 15 menit. Dan dia juga nggak tahu kenapa Ibu Putri mau manggilin Yosua. Nah, dia tuh nggak tahu apa-apa katanya. Jadi saat mengantar atau pulang ya dari Magelang ke Duren 3, Bribka RR ini kan diminta keterangan lah. Bribka RR, kamu tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi di situ? Nggak tahu, Pak. Saya ini sempat berhenti di rest area. Saya tuh menyesal, Pak.
kalau saya tahu ada rencana pembunuhan dari Magelang ke Duren 3, saya akan menyuruh Brigadir J itu kabur di Duren 3 untuk tidak terjadinya percobaan pembunuhan itu, Pak. Nah, katanya Bribka RR seperti itu. Dia tuh bilangnya kalau dia tahu ada rencana pembunuhan, dia tuh bakal Brigadir J untuk lari lah, untuk kabur gitu, untuk menurunkan Brigadir J di rest area. Kamu percaya? Saya tidak. Kenapa? Karena Bribka RR kan takut ya, penakut ya. Misalnya di antara ajudan yang lain tuh takut-takutan. Emang berani nyuruh, Yosua, kamu tuh mau dihabisi loh kalau sampai Duren 3. Sekarang kamu kabur, lebih baik kamu cepat kabur supaya kamu tidak ketahuan dan tidak ditembak mati. Nah, emang kalian pikir Bribka RR bisa kayak gitu? Menurut Lesko sih enggak ya gitu. Walaupun dia bisa mengatakan seperti itu, mungkin Bribka RR mengatakan Yosua suruh kabur, Yosua percaya, Yosua lari gitu. Langsung dilihat sama Kuat Ma'ruf, Yosua kenapa kabur tuh? Yosua mau kabur gitu. Rizal, kamu kenapa Yosua bisa kabur? Saya nggak tahu. Spesialis saya adalah tidak tahu apa-apa. Bisa jadi ya, tapi ya. Itu yang dia ungkapkan. Kalau dia tahu terjadinya pembunuhan dari Magelang, dia bakal selamatin Brigadir J katanya. Nah, jadi waktu sampai di Duren 3, akhirnya mereka nih meeting lagi tuh di lantai 3 untuk menembak atau menghabisi nyawa si Yosua ini. Nah, pada saat meeting itu dapatlah janji-janjinya. Katanya sih di awal ya, di skenario awal. Nanti kita sambung sama omongan dari Rizal ya. Di skenario awal katanya sih Putri Chandrawati ini yang sudah menyiapkan uang untuk para eksekutor gitu. Mungkin pembagiannya adalah aku punya 2 miliar rupiah, kita bagi. Siapa yang mau nembak dapat 1 miliar, siapa yang mau jadi saksi atau menguatkan alibi dapat masing-masing 500 juta. Nah, kebetulan RR ini yang disuruh nembak, dimintalah sama Sambo, Rizal, kamu berani nembak? Berani kamu nembak Yosua? Jangan saya komandan, saya nggak berani, saya nggak kuat mental. Nah, apalagi ngasih tahu Yosua buat kabur ya, mau berani. Oke, kalau gitu, Pak, kamu panggil Eliezer, suruh dia yang kesini nembak gitu. Panggillah Eliezer. Tapi di sini ya, menurut Lesko itu kejanggalannya, Lesko rasa Eliezer ini memang nggak tahu apa-apa, nggak tahu hal yang terjadi apa sebenarnya. Jadi pas dipanggil sama Bribka RR, itu kan mereka udah meeting duluan nih. Pas nyampe ke atas, pasti Sambo tuh memberitahu ya, kamu sekarang pokoknya harus tembak Yosua karena dia udah melecehkan ibu. Pasti dia nanya, oh emang beneran? Rizal, Kuat Ma'ruf? Pasti RR sama Kuat Ma'ruf, ya betul itu betul. Nah, ngomong betul-betul ini juga ikut pembunuhan berencana. Makanya dia mungkin marah ya, berani-beraninya Yosua mengkhianati kepercayaan Pak Sambo. Udah jadi kayak gitu. Nah, oke, setelah terjadinya kasus penembakan, Bribka RR ini ceritalah sama pengacaranya waktu udah di BAP ya. Dia bilang, memang bener aku dijanjiin uang sama Pak Sambo gitu. Sambo bilang setelah menyelesaikan tugasnya, uang buat kamu karena udah menjaga ibu gitu. Jaga apanya? kan dia bilang kamu nggak bisa menjaga ibu. Awalnya Sambo bilang kan kalian ini nggak bisa jagain ibu. Nah, sampai ibu dilecehin, dia marah. Sambo marah nih. Setelah eksekutor, setelah ditembak, Yosua meninggal. Sambo tuh bilang ini uang buat kamu karena udah jagain ibu. Lah, Pak, saya kan nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak ada jagain apa-apa. Ini pasti Sambo lebih tepatnya dia ngasih uang supaya kalau saya di penjara kalian nggak ikut-ikutan semuanya ya. Lebih tepatnya tuh kayak gitu ya. Nah, tapi lucunya setelah dikasih uangnya itu katanya diambil lagi sama Sambo. Nah, itu menurut keterangan dari si pengacaranya gitu. Nah, tapi katanya sih Bribka RR ini dia nggak tahu jumlah nominal uang yang dikasih gitu. Dia antara nggak tahu apa pengacara ini nggak dikasih tahu ya atau nggak disebutin gitu jumlah uang yang dikasih sama Sambo gitu. Tidak disebutin mungkin sama pengacaranya ya. Dan lucu ya. Saya kasih uang, kamu makasih banget udah melakukan tugas ini. Tapi saya ambil lagi duitnya. Dan di sini dia juga menyarankan bahwa si RR ini dia tidak meminta uang memang. Dia bukan, Bapak mau nembak saya, Bapak mau nyuruh saya nembak Yosua, kasih duit dong. Atau Bapak kasih duit nggak ke saya udah lihat nih pembunuhan. Itu dia nggak ada minta sama sekali. Cuman memang Sambo ini yang langsung ngerti lah gitu. Polisi kan udah sering dalam keadaan uang damai gitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, cara mendamaikan sesuatu adalah dengan adanya uang. Kenapa kamu melanggar peraturan lalu lintas? Oh, maaf Pak, saya nggak tahu. Kamu mau damai nggak? Saya mau damai Pak, tolong. Cara mendamaikan ala polisi ya seperti itu, menurut oknum-oknum. Oknum-oknum ya, bukan seluruh polisi ya. Para oknum itu mendamaikan segala sesuatu hal ya dengan salam tempel. Nah, mungkin Sambo ini kan juga oknum ya, dan mereka semua ini oknum dalam pembunuhan bayarin ini. Jadi untuk menyelamatkan chaos situasi ini, kalian sudah tahu kan, kalau kita dalam keadaan chaos, kalau kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, bagaimana cara mendamaikan? Salam tempel Pak. Oh betul, ini salam tempel. Jadi gitu. Para oknum kan
pasti sudah otaknya udah satu sama ya gitu. Nah soal pembersihan darah ini ya, karena setelah ditembak kan pasti darah berkucuran, terus habis itu mayat Joshua ini harus disingkirkan. Nah Brigjen PR bilang dia nggak lihat proses pembersihan itu. Nah curiganya pembersihan tersebut itu dilakukan oleh asisten rumah tangganya. Apakah Susi termasuk salah satu asisten rumah tangga yang membersihkan darah-darah tersebut? Tapi yang kita tahu bahwa Susi itu adanya di Magelang ya. Tapi waktu di Duren 3, apakah dia terlibat untuk membersihkan darah-darah yang menempel dan lain-lain gitu? Apakah ada ajudan-ajudan lainnya? Nah, berarti kan para asisten ini juga termaksud dalam bisa jadi tersangka atau enggak ya? Ini yang harus diselidiki ya sama kepolisian ya. Itu juga penting tuh karena membersihkan darah, mengangkat mayat korban, menyumpel darah korban itu, nungguin darahnya sampai kering itu kan repot juga ya buat bersihin gitu. Ini Wipol 2 galon habis nih Wipol. Itu kayaknya harus diperiksa juga apakah para asistennya ini berarti melihat dong adanya darah ini karena apa. Nah di sini Komnas HAM ini masih dengan dugaan bahwa Ibu Putri Chandrawati ini masih dapat pelecehan seksual dari Joshua. Komnas HAM mengatakan bahwa itu tuh masih ada dugaan kuat Joshua ini melecehkan Putri Chandrawati. Tapi di sini itu urusan Komnas HAM ya, nanti mungkin dibuktikan karena yang kita tahu logika berpikir masyarakat biasa aja kalau adanya pelecehan seksual kenapa nggak divisum satu. Yang kedua kenapa mesti bohong bilangnya di Duren 3 padahal diperkawasnya di Magelang. Nah itu juga lu bilangnya dibanting. Nah dibanting ini kok nggak mau divisum juga, harusnya kan ada biru-birunya gitu. Apa dibanting ke kasur apa gimana gitu. Ada juga dugaan kuat bahwa Ibu Putri Chandrawati ini, bukan dugaan kuat sih, dugaan sedang. Ada dugaan sedang ya itu. Ini bahwa Putri Chandrawati ikut andil dalam penembakan ini. Gitu. Apakah Ibu Putri Chandrawati, karena ada peluru yang berbeda, nggak mungkin kan satu pistol itu ada 2 jenis peluru gitu. Tapi ditemukan peluru yang berbeda dalam tubuhnya si Joshua, itu orang tuh juga berpikir bahwa Ibu Putri Chandrawati ini ikut dalam penembakan tersebut. Karena kita ngerasa dia ini manipulatif banget nih. Bener-bener queen of manipulatif gitu. Bahkan dia bisa memanipulasi situasi di mana dia adalah dilecehkan sebagai korban. Dan juga diperkaos sama Joshua. Bahkan dengan detailnya dia cerita bahwa aku diperkaos, bajuku dilucuti, aku dibanting lantai, kakiku di atas handstand, aku salto 2 kali pegunungan. Nah banyak banget nih, dia bisa cerita banyak banget. Dan kita juga lihat bahwa kemarin dia datang ke Mabes Polri, terus nangis, matanya sembab. Dia bilangnya saya dengan tulus mencintai suami saya. Nah, waktu di kejadian, waktu di reka adegan dia tuh elus-elus nempel-nempel gitu sama suaminya, pakein masker gitu. Itu kan dia bisa membuat suasana itu sesedih itu ya, sesentimental itu. Let's go aja. Yang waktu nontonin reka adegan itu, terus gue liatin dia pasangin Verke Sambo, terus di TikTok diedit, dikasih musik. itu let's go sentimental ya. Wah ini cinta sejati nih. Wah tapi sampai lupa ini ada kasus pembunuhan dia di reka adegan loh gitu. Itu kan dia bisa membuat situasi secara sentimental gitu. Nah mungkin pas dia cerita ke Sambo, dia juga membuat situasi yang sangat sentimental. Aku Putri Chandrawati, aku adalah seorang istri pimpinan. Pada malam hari, pengawalku datang ke kamarku. Dan dia dengan bergegas-gegas langsung melucuti pakaianku. Saat itu pun aku berteriak, loh, kok jadi cerpen-cerpen di kaskus ya? Di kaskus, cerpen-cerpen porno di kaskus ya? Nah bisa jadi ya, dia bisa membuat pas menceritakan keadaan itu sangat sentimental gitu, membuat Sambo ini sangat marah besar gitu. Ya menurut Let's Go update kali ini Brigjen PR itu ada kemajuan ya, satu step lebih maju lah karena dia sekarang udah berani mengungkapkan apa yang dia ungkapkan. Dia juga gara-gara di kemarin ini waktu ditahan, adik kandungnya beserta istri itu tuh mengunjungi dia dan bilang bahwa kamu tuh harus jujur sejujur-jujurnya. Lihat anak kamu nanti kalau gede lihat papahnya di TV jadi pembunuh bayaran gimana? Bukan pembunuh bayaran, pembunuh berencana. Tapi pembunuh bayaran ya? Dia kan pembunuh tapi dibayar gitu. Bisa jadi ya. Polisi tapi polisi jahat gitu gimana? Kamu pikirin dong anakmu gitu. Nyanya, anaknya kan masih kecil ya. Nyanya, betul pak gitu maksudnya. Jadi dia menangis, akhirnya dia insaf, tobat kayak di film-film. Memang kekuatan istri dan anak itu menggugah hati ya. Jadinya dia berani mengungkapkan, oke pak, saya mau mengungkapkan lagi cerita yang sebenarnya gitu. Apakah ada pelecehan? Tetap nggak tahu pak. Iya, itu doang. Apakah
motif dari Sambo itu pure cuman pelecehan seksual atau ada motif-motif lainnya seperti temen Let's Go bilang ada ritual ambil nyawa gitu. Mungkinan gitu. Menyelidiki segala kemungkinan yang terjadi lah. Mungkin dicek HP-nya Sambo, siapa tahu ada nama pengacara dukun Firdaus atau Gus Samsudin loh, dia pernah kesana mungkin, coba diselidik ya. Jadi apa yang Let's Go omong ini teori-teorinya tidak 100% benar dan Let's Go juga tidak menyebar hoak. Ini adalah kemungkinan yang terjadi karena sampai saat ini polisi kalau disuruh bilang ya, kamu tungguin aja tuh polisi atau penyidik ngomongin secara langsung. Nah, penyidik aja dibohong-bohongin, dikadal-kadalin nih sama tersangkanya dan penyidik bilang juga tidak tahu pasti motif yang terjadi. Nah, mungkin dari 1000 teori motif yang disampaikan oleh warganet, mungkin ada salah satu yang benar gitu. Mungkin dibantu juga kepolisian buat siapa tahu nonton video ini kan, mungkin dicari cek-cek gitu, tanyain Gus Samsudin, Firdaus, gitu, Habib Jindan gitu. Kamu pernah ketemu Sambo nggak gitu. Nah, ya itu yang bisa Let's Go sampaikan. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau kalian punya teori atau pikiran kalian, oh ini kayaknya Sambo dia membunuh motifnya ini nih. Nah, apa kayak gitu yang nggak masuk akal maupun masuk akal, coba komen aja di bawah karena Let's Go baca-bacain gitu. Mungkin kalau di cocokologi bisa kita masukkan, kalau nggak cocok ya sebagai hiburan aja. Nah, thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian pengen nonton rangkuman kasus Brigadir J, kalian cari aja di playlist Let's Go kasus Brigadir J. Thank you banget yang udah nonton. Wah, 3 kali nih kita udah bilang thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan.